Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lasri Pratiwi dari Program Studi Manajemen P2K, Fakultas Ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perihal partisipasi politik. Yang pertama yaitu pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ahli Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik. Yang pertama yaitu modernisasi dalam segala bidang kehidupan, kedua perubahan-perubahan struktur kelas sosial, ketiga pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, keempat konflik antar kelompok pemimpin politik, kelima ketertiban pemerintahan yang meluas. Selanjutnya, konsep partisipasi politik. Terdapat 4 para ahli yang berpendapat. Yang pertama yaitu Kevin R. Hardwick, berpendapat bahwa konsep partisipasi politik memberi perhatian pada cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan tersebut. Dengan indikator, terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah dan mempengaruhi pejabat publik. Kedua, William Budiarjo, berpendapat bahwa konsep partisipasi politik mirip kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan, dengan indikator berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik publik. Ketiga, menurut Lamlan Subarti, berpendapat bahwa konsep partisipasi politik ialah ikut serta warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa atau yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dengan indikator keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara biasa. Dan yang terakhir, menurut pendapat Michelle Rush dan Philip Altop, berpendapat bahwa konsep partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik, dengan indikator berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan memiliki ketingkatan partisipasi. Selanjutnya yaitu praktik partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson, yang memiliki 5 pendapat. Yang pertama yaitu pemilihan, kedua lobbying, ketiga organisasi, keempat mencari koneksi, dan yang terakhir tindakan kekerasan. Selanjutnya yaitu tingkatan partisipasi politik. Tingkatan partisipasi politik itu terdapat 4. Yang pertama, aktivis, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Kedua, partisipan, petugas kampanye, anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial. Ketiga, menghadiri rapat umum anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilu. Dan yang terakhir, orang-orang yang apolitis. Selanjutnya yaitu tingkatan partisipasi politik menurut pendapat Rush and Altop. Yang pertama yaitu 1. Menduduki jabatan politik atau administratif. Kedua, mencari jabatan politik atau administratif. Ketiga, keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Keempat, keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Kelima, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik. Keenam, keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik. Ketujuh, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Kedelapan, partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik. Kesembilan, voting atau pemberian suara. Kesepuluh, apati total. Selanjutnya yaitu faktor pendukung partisipasi politik dalam pendidikan politik. Menurut Ramlon Manning, usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran tiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Kemudian, menurut Alfian, selanjutnya yaitu faktor pendukung dalam manfaat pendidikan politik. Yang pertama yaitu memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah atau isu politis. Kedua, meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung partisipasi politik dalam kesadaran politik. Menurut Dr. Andes Muhammad Taufan,
berpendapat bahwa proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah nampak relatif baik, sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah diperlukan pembinaan yang intensif. Kemudian, menurut Dr. Andes Arbi Sanit, berpendapat bahwa sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatkannya aktivitas kehidupan politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintahan nasional dalam hubungan timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru bersifat berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah. Selanjutnya, cara partisipasi politik anggota masyarakat yang memiliki 4 sektor. Yang pertama yaitu salah satu sektor politik. Dalam politik, ikut memilih dalam pemilu, jadi anggota aktif partai politik, kelompok penekanan dan kelas tinggi, menjauhkan diri dari pembelajaran nyompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik, berkomunikasi dengan wakil rakyat, berkampanye, menghadiri diskusi, dan lain-lain. Mempengaruhi pembuatan keputusan sehingga produk yang dihasilkan sesuai aspirasi. Kedua, dalam sektor ekonomi, yaitu menciptakan sektor ekonomi produktif, menciptakan produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif dari produk luar. Kesadaran membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan. Ketiga, dalam sektor sosial budaya, menunjukkan prestasi belajar tinggi, menjauhkan diri dari perbuatan melanggar hukum, profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin dan produktivitasnya tinggi. Dan yang terakhir, sektor hankam, yaitu membela negara dalam arti luas sesuai kemampuan dan profesi masing-masing, memelihara ketertiban dan keamanan wilayah tempat tinggalnya, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya, menjaga stabilitas keamanan nasional agar pelaksanaannya membangun dapat berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, alasan untuk tidak berpartisipasi. Yang pertama, apati atau masa bodoh, tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala pada umumnya atau pada khususnya. Kedua, sinisme, kefasipan, dan ketidakaktifan relatif, yaitu kecurigaan buruk dari sifat manusia, yaitu perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan, atau perasaan bahwa politik itu tidak dapat dipercaya, politik itu kotor, dan lain-lain. Ketiga, alienasi atau terasing, yaitu perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat, kecenderungan berpikir mengenai pemerintah dan politik bangsa yang dilakukan orang lain dan untuk orang lain, mengikuti sekumpulan aturan-aturan yang tidak adil. Keempat, anomi, terpisah, yaitu perasaan kehilangan nilai dan ketidakadaan arah dalam mana individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi daripada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak. Terima kasih, sekian pembahasan mengenai partisipasi politik dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.